Shalom Buanerges, kembali kita berjumpa di channel yang sangat memberkati rekan-rekan kaum muda untuk lebih mengenal Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Sebelum kita merenungkan kebaikan Tuhan, secara khusus dalam momen Paskah hari kebangkitan Tuhan Yesus, kita percaya Yesus yang bangkit, kemenangan Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau saat ini Tuhan izinkan kami kembali menikmati kebaikan Tuhan melalui channel YouTube Buanerges Surabaya. Kami percaya melalui channel YouTube Buanerges Surabaya, nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau merenungkan kebaikan Tuhan secara khusus mengenai momen Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, memberikan kemenangan, memberikan solusi dan jawaban atas segala permasalahan kehidupan yang sedang rekan muda alami. Dan kami percaya kebenaran yang akan kami dengar pada saat ini akan memerdekakan setiap kami. Ajar kami menjadi anak-anak muda yang hidup takut akan Tuhan, anak-anak muda yang hidup dalam kebenaran Tuhan, sehingga jalan hidup kami seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat Paskah, Yesus sudah bangkit. Rekan muda yang dikasihi Tuhan, Paskah berarti merayakan kemenangan. Yesus yang bangkit, maut dikalahkan. Tetapi jalan menuju kemenangan itu tidak seperti yang dunia bayangkan. Yesus menang bukan dengan pedang. Yesus menang dengan ketaatan. Taat sampai mati. Itulah yang membuka jalan kebangkitan. Kematian dan kebangkitan Yesus merupakan dasar iman. Dasar iman kekristenan. Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, keduanya berkaitan. Tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Tanpa ada kebangkitan, maka kematian hanyalah simbol kehancuran. Tanpa ada kematian, maka tidak akan ada kebangkitan. Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di kota Korintus. Dalam 1 Korintus 15 ayat 16 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dalam segala manusia. Rekan muda yang dikasihi Tuhan, kitab Korintus yang ditulis oleh Rasul Paulus mengajar agar jemaat di kota Korintus memahami dengan benar makna kebangkitan Yesus, makna Paskah. Jika tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Di ayat yang ke-16. Jika ini yang terjadi, seluruh pondasi dan bangunan kekristenan akan runtuh. Seluruh kehidupan Kristiani akan kehilangan nilai, makna, dan tujuan. Oleh karena itu, dari 4 ayat yang kita baca, kita akan sama-sama merenungkan dalam momen Paskah saat ini. Ketaatan yang mendatangkan kemenangan. Rekan muda yang dikasihi Tuhan, ketaatan Kristus mendatangkan berkat bagi setiap kita. Ketaatan Kristus mendatangkan kemenangan bagi setiap kita. Kemenangan yang seperti apa? Yang Tuhan anugerahkan dalam momen Paskah. Yang pertama, kemenangan yang membuktikan iman yang benar. Di ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan,
Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Rekan muda yang dikasihi Tuhan. Di ayat ini dikatakan sia-sialah kepercayaan kamu. Sia-sialah iman kamu. Kata sia-sia dalam teks asli Perjanjian Baru memakai kata mataios. Mataios itu berarti kosong, tidak ada isinya, tidak ada dasar sama sekali. Rekan muda yang dikasihi Tuhan, ketaatan yang mendatangkan kemenangan, yang pertama kemenangan yang membuktikan iman yang benar. Iman kita bukan iman yang kosong. Iman kita bukan iman yang tidak ada isinya. Iman kita bukan iman yang tidak ada dasar sama sekali. Tidak peduli seberapa yakin perasaan kita terhadap apa yang kita imani, namun jika itu hanyalah iman yang mataios, iman yang kosong, iman itu tidak akan membawa kelepasan dari dosa. Iman yang benar membawa kelepasan dari dosa, kebangkitan, dan pengharapan. Rekan muda, hari ini imanmu tidak sia-sia. Yesus yang bangkit, Alkitab katakan iman kita, iman yang memiliki dasar. Dasarnya kebangkitan Kristus. Kita dilepaskan dari kuasa dosa. Kita memiliki pengharapan. Apalagi anak-anak muda saat ini, seringkali di dalam kehidupan masa muda, memiliki banyak pergumulan yang tidak mudah. Tapi bila melalui momen Paskah, ketaatan Yesus memberi anugerah kemenangan bagi setiap kita. Kemenangan yang membuktikan bahwa iman kita benar. Iman yang benar akan melepaskan kita dari belenggu dosa. Rekan muda yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-17 di sana dikatakan demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Yesus yang bangkit, Yesus yang menang, kita lepas dari belenggu dosa. Dosa adalah persoalan terbesar umat manusia. Segala kerusakan, segala kejahatan, segala penderitaan di dunia ini, semuanya berasal dari dosa. Menyelesaikan persoalan dosa bukan sekedar menyelesaikan sebuah persoalan, melainkan semua persoalan. Dan hal ini hanya mungkin dilakukan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Rekan muda yang dikasihi Tuhan, oleh kematiannya dosa kita diambil. Dan oleh kebangkitannya kebenaran dibaharui dan dipulihkan. Jikalau hanya mengandalkan kematian Kristus, keadaan kita hanya sekedar kembali kepada netral, titik nol. Tetapi ketika Yesus bangkit, maka kita berakhir secara positif. Bukan sekedar kembali ke titik netral yang belum tentu berakhir secara positif. Tapi kemenangan yang Tuhan anugerahkan, kita menang dari belenggu dosa. Rekan muda yang dikasihi Tuhan, bukan berarti ketika kita merayakan Paskah, kita sudah menang, berarti Pak Pendeta kita boleh dong hidup semaunya dalam dosa. Tidak seperti itu. Rekan muda harus menjaga hidup dalam kekudusan. Rekan muda harus hidup dalam kebenaran. Hati-hati dengan pergaulanmu. Hati-hati di masa mudamu, apalagi anak-anak muda yang hari-hari ini sudah punya pacar. Kalau punya pacar, pacarannya jangan aneh-aneh. Pacarannya yang kudus, pacarannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Rekan muda yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus memberikan kita kemenangan. Kemenangan dari belenggu dosa. Yang kedua, kebangkitan Kristus memberikan kemenangan. Kemenangan yang melepaskan kita dari kebinasaan. Di ayat yang ke-18 firman Tuhan katakan demikian. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Rekan muda yang dikasihi Tuhan, pengharapan di dalam Kristus bukan sekedar mimpi.
Tapi pengharapan hanya sekedar mimpi apabila Kristus tidak dibangkitkan. Kalau istilah zaman sekarang PHP. Kalau Yesus nggak dibangkitkan, kita dapat PHP. Ya, pemberi harapan palsu. Tapi Yesus yang dibangkitkan, Yesus itu pemberi harapan pasti. Tanpa kebangkitan, kita akan binasa. Tidak ada alasan untuk berharap. Kematian akan menjadi titik akhir perjalanan hidup. Nabi boleh banyak, pemimpin agama boleh banyak. Tapi semua nabi, semua pemimpin agama hanya berhenti kepada titik yang namanya kematian. Lebih menakutkan lagi, kematian akan menjadi pintu gerbang menuju penghukuman kekal. Jika hal ini terjadi, maka tidak ada bedanya antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Rekan muda yang dikasihi Tuhan, kemenangan membebaskan kita dari kebinasaan. Ada jaminan yang kekal, ada pengharapan yang pasti. Oleh karena itu hari ini anak-anak muda jangan putus asa. Jangan menyerah, jangan berhenti ketika mungkin apa yang kau harapkan belum terjadi. Karena seringkali Tuhan memberikan apa yang dijanjikannya tepat pada waktunya dan sesuai dengan rencananya. Anak-anak muda dalam Kristus kita punya pengharapan yang akan membawa engkau memiliki masa depan yang berkemenangan. Masa depan yang gilang gemilang. Oleh karena itu anak muda yang masih kuliah, kuliahlah dengan sungguh-sungguh. Yang masih sekolah, sekolahlah dengan sungguh-sungguh. Anak-anak muda yang punya pekerjaan, punya bisnis, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Tetapi jangan tinggalkan Tuhan, libatkan Tuhan senantiasa di dalam segala sesuatunya. Kebangkitan Yesus memberikan kemenangan. Kemenangan yang melepaskan kita dari kebinasaan. Dan yang ketiga, kemenangan apa yang Tuhan berikan dalam momen Paskah. Ketaatan Tuhan mendatangkan kemenangan. Yang ketiga, kemenangan yang melepaskan kita dari kemalangan. Di ayat yang ke-19, firman Tuhan katakan demikian. Jikalau kita hanya hidup dalam dunia ini saja, menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Berharaplah kepada Kristus untuk hidup di dunia maupun sesudahnya. Jikalau pengharapan kita tidak melampaui kesementaraan dunia ini yang dimaksudkan. Apa bedanya kita dengan orang-orang dunia? Kita akan menjadi orang yang paling malang. Tapi kebangkitan Yesus yang memberikan kemenangan, kemenangan itu melepaskan kita dari segala kemalangan. Oleh karena itu milikilah pengharapan yang melampaui kesementaraan dunia ini. Karena pengharapan kepada Kristus tidak akan berarti apa-apa apabila Kristus tidak dibangkitkan. Lebih jauh pengharapan itu justru akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang paling malang dari semua manusia. Yang paling malang artinya yang paling kasihan. Rekan muda yang dikasihi Tuhan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, semua pengorbanan kita mengikut Dia bukan hanya percuma. Tetapi juga kita akan terlihat sebagai orang yang bodoh. Yang sudah mengorbankan segala sesuatu demi sesuatu yang tidak ada. Dunia akan bersorak dan mengatakan amin pada kalimat salib adalah kebodohan. Tetapi Yesus yang bangkit itu memberikan kita pengharapan. Kita bukan orang-orang yang malang. Kita orang-orang yang memiliki kepastian. Yesus yang bangkit. Yesus yang naik ke sorga. Memberikan jaminan kekekalan. Kita punya rumah di bumi. Kita punya rumah di sorga. Dan kita percaya kita akan berkumpul di bumi. Kita akan berkumpul di sorga. Di momen Paskah, momen kebangkitan Yesus, kita belajar. Yesus itu pribadi yang meneladankan ketaatan. Oleh karena itu, saya simpulkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Jadilah anak-anak muda yang hidup dalam ketaatan. Hidup dalam ketaatan itu tidak mudah. Harus bayar harga. Kadangkala kita dicemooh oleh dunia ini. Kadangkala kita diledekin oleh dunia ini.
Tapi anak-anak muda yang hidup dalam ketaatan, kalau Tuhan yang meneladankan, kita juga akan beroleh kemenangan. Dan kemenangan itu membuktikan kita punya iman yang benar. Iman yang berdasar, bukan iman yang kosong, bukan iman yang sia-sia. Dan semuanya itu, kemenangan yang Tuhan anugerahkan, melepaskan kita dari segala belenggu dosa. Dosa masalah yang paling serius. Dosa adalah sumber segala kejahatan, sumber segala penderitaan, sumber segala masalah. Kemenangan itu akan melepaskan kita dari segala kebinasaan. Kita tidak akan binasa. Kita punya pengharapan yang pasti. Dan kemenangan itu akan melepaskan kita dari segala kemalangan. Kita bukan orang-orang yang malang. Kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Rekan muda yang dikasihi Tuhan, mari jadikan momen Paskah momentum bagi setiap kita untuk lebih lagi hidup benar di mata Tuhan. Hidup sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Jangan sia-siakan masa mudamu. Hiduplah di dalam ketaatan yang akan mendatangkan kemenangan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami dengar, yang membawa kami sebagai anak-anak muda, agar kami memiliki kehidupan yang taat akan firman-Mu. Karena di balik setiap ketaatan Tuhan anugerahkan kemenangan, anugerahkan berkat, bahkan berikan masa depan yang berpengharapan dan berkemenangan bagi kami. Paskah Yesus yang bangkit, maut dikalahkan. Paskah memberikan kemenangan. Kita telah menang dari dosa, kita menang dari kebinasaan, kita menang dari kemalangan. Terima kasih Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu dalam kehidupan setiap kami. Mampukan kami sebagai rekan muda, bukan hanya sebagai pendengar, terlebih menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami percaya masa depan kami bersama dengan Tuhan, masa depan yang penuh kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.